Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di Sepi seputar Inter Milan gitu ya. Dan ini merupakan video kedua dan kali ini akan lebih sedikit membahas tentang hasil Liga Champions tadi malam, di mana Inter berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Slavia Praha dengan skor 3-0. Aku sering tertukar antara Slavia Praha dengan Sparta Praha. Itu ya, dengan skor cukup telak 3-0. Meskipun hasil ini tidak usah terlalu dirayakan dengan euforia berlebihan, karena memang secara kualitas ya Inter memang sedikit berada di atas Slavia Praha dan memang sudah seharusnya menang gitu ya. Dan dalam pertandingan ini Lautaro Martinez berhasil meraih Man of the Match gitu ya. Pada 30 September 2025, Lautaro Martinez memimpin FC Internazionale meraih kemenangan dengan skor 3-0 melawan SK Slavia Praha di Liga Champions UEFA dan mendapatkan gelar Man of the Match. Martinez mencetak 2 gol dan memanfaatkan kesalahan pertahanan dan memastikan kemenangan di pertengahan babak kedua. Denzel Dumfries juga berkontribusi dengan 1 gol sebelum jeda. Tim di bawah asuhan Christian Kivu menampilkan performa yang kuat dengan Hakan Calhanoglu dan Petar Sucic mengendalikan lini tengah, sementara Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni memperkuat pertahanan. Itu ya, mantap lah. Sepertinya Lautaro Martinez sudah kembali ke performa terbaiknya setelah akhir musim yang penuh masalah gitu ya. Kita tahu berawal dari kekalahan di final Liga Champions melawan PSG, kemudian gonjang-ganjing tidak karu-karuan di musim panas, yang mana komentarnya Lautaro itu memicu spekulasi liar gitu ya, dan diganggu cedera juga di awal musim. Dia mulai konsisten lagi mencetak gol. Kemarin lawan Cagliari juga dia mencetak gol. Kemudian kali ini dia mencetak 2 gol. Meskipun ya gol pertama banyak yang mengatakan itu adalah gol dari langit. Tapi tidak masalah, yang namanya gol tetap saja gol gitu ya. Jadi mudah-mudahan Lautaro benar-benar kembali ke performa terbaiknya. Kemudian yang menarik juga adalah siapa itu namanya, Alessandro Bastoni. Nah, di pertandingan ini Bastoni kembali membuat assist ya. Ini adalah 2 pertandingan beruntun atau berturut-turut dia membuat assist. Ini mengesankan sih untuk seorang pemain belakang. Kemudian Acerbi yang juga sempat tak kritik kemarin, ini mengkreasi gol kedua yang diciptakan oleh si Dumfries ya, Acerbi kepada lalu Thuram dan memberikan umpan kepada Dumfries yang berujung gol gitu ya. Oke, kemudian ini ada komentar dari pelatih Inter Milan yaitu Christian Kivu setelah pertandingan gitu ya. Hasil Inter Milan 3-0 melawan Slavia Praha. Komentar Kivu soal Thuram, Bisek dan Zielinski. Christian Kivu senang pemainnya tampil serius dalam kemenangan 3-0 atas Slavia Praha di Liga Champions pada Rabu 1 Oktober 2025. Pelatih Inter Milan itu juga menjelaskan mengapa ia memilih untuk melakukan 7 perubahan personal untuk pertandingan tadi malam. Inter Milan mempertahankan awal kemenangan mereka di Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak 3-0 atas Slavia Praha di San Siro, di mana Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries menyumbang gol. Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah pertandingan penuh, Kivu mengatakan bahwa dia senang dengan sikap yang ia lihat dari para pemainnya selama kemenangan melawan Slavia Praha. Pertandingan itu penting dan ditanggapi dengan serius. Sikap kami normal, katanya. Dan mengenai respons tim terhadap kepelatihannya sejak menggantikan Simone Inzaghi di musim panas, Kivu berkata, ini seperti tali yang menegangkan. Anda harus menjaga keseimbangan. Para pemain selalu berusaha untuk bersenang-senang. Anda harus memiliki semangat yang tepat, tetapi tanpa kehilangan fokus atau sikap Anda. Bagi saya,
mereka terlihat berkembang, tetapi mereka telah berperilaku cemerlang sejak awal musim. Dan mengenai Marcus Thuram yang terlihat pincang setelah pertandingan, Kivu meyakinkan. Dia bilang itu kram. Kami akan melakukan beberapa tes besok dan semoga tidak serius. Kivu juga ditanya mengapa dia memutuskan melakukan 7 perubahan pemain untuk pertandingan melawan Slavia Praha. Mengingat kami hanya punya waktu 72 jam antar pertandingan, saya ingin memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang kurang bermain, sekaligus menjaga tim yang kompak dan berkualitas. Saya senang bisa memberi Bisek dan Zielinski beberapa menit dan mengistirahatkan pemain lainnya. Saya rasa beberapa dari mereka harus kembali ke tim nasional masing-masing dan bermain 2 pertandingan lagi. Itu ya komentar dari Kivu ya, khususan untuk Thuram. Mudah-mudahan tidak parah sih cederanya, karena Thuram kan juga lagi gacor. Musim lalu terutama di paruh kedua dia juga terganggu cedera yang mengganggu performanya. Kemudian di awal musim ini cukup gacor, tapi kalau ini cedera lagi, wah ini bahaya sih. Karena Thuram itu pemulihannya lumayan lama kalau cedera ya. Musim lalu dia sering cedera gitu. Dan mudah-mudahan tidak serius. Kemudian pemain yang juga tampak cedera adalah si Hakan Calhanoglu. Ini juga cedera dan dia juga main 90 menit. Setelah pergantian pemain habis baru terlihat Hakan cedera, jadi tidak bisa diganti. Ya mudah-mudahan juga tidak serius cederanya, karena setelah kehilangan Aslani, Inter ini siapa nanti yang akan menjadi gelandang bertahan? Zielinski mungkin bisa menjadi gelandang bertahan, tapi pengganti alaminya kan Aslani. Mungkin bisa Petar Sucic ditempatkan sebagai gelandang bertahan gitu ya. Dan pertandingan melawan Cremonese di Serie A ini kan maksudnya bukan meremehkan Cremonese, tapi harusnya bisa menang dengan mengistirahatkan beberapa pemain yang bermain penuh di pertandingan tadi malam gitu ya. Dan sekali lagi kemenangan telak 3-0 melawan Slavia ini tidak perlu dirayakan secara berlebihan, karena ya memang secara kualitas Inter itu berada di atas Slavia, dan Inter memang cukup beruntung di awal-awal fase Liga Champions ini. Di 4 pertandingan pertama Inter bertemu dengan tim-tim yang secara kualitas memang berada di bawah mereka gitu ya, kayak Ajax gitu. Ajax yang sekarang kan jelas bukan Ajax yang menguasai Liga Champions dulu. Jadi secara kualitas juga berada di bawah Inter lah aku mengatakan. Kemudian ini Slavia juga sama. Nanti pertandingan ketiga lawan Union SG ini juga harusnya, kalau tidak ada aneh-aneh, Inter bisa menang. Kemudian di pertandingan keempat melawan Kairat Almaty itu juga harusnya bisa menang gitu ya. Kemudian setelah itu baru sesungguhnya ya melawan Borussia Dortmund, melawan Liverpool, Arsenal, Atletico. Hitung-hitungannya kalau misalnya Inter bisa meraih 12 poin dari 4 pertandingan awal dengan meraih kemenangan, kan nanti target minimal itu kan musim lalu tim yang menempati posisi ke-8 itu punya 16 poin. Kalau Inter sudah meraih 12 poin, ketika nanti bertemu dengan Dortmund atau Atletico, Liverpool dan Arsenal itu perlu 4 poin atau minimal 5 poin lah untuk biar lebih aman lolos ke 8 besar tanpa playoff, ke 16 besar maksudnya gitu ya. Dan ya bisalah, mudah-mudahan lawan Dortmund bisa menang, walaupun ya susah juga karena Dortmund menahan Juve. Kemudian lawan Atletico ini lagi ngeri sekali, Atletico juga menang lawan mana itu tadi malam itu, Frankfurt kalau tidak salah 5-0 ya. Jadi dan itu pertandingannya masih lama. Intinya Inter cukup beruntung di awal-awal karena lawannya tidak terlalu berat dan harusnya bisa menang. Jadi nanti lawan Dortmund, lawan Arsenal, Liverpool, Atletico itu tinggal mencari 5 poin saja. Mudah-mudahan bisa lah Inter tidak usah melewati babak playoff, karena babak playoff itu sangat melelahkan sekali gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini.